Jadi begini Pak Jayadi, kalau berkaitan dengan pinjaman online itu memang harus ada edukasi dan aturan kebijakan yang harusnya cukup jelas. Edukasi kepada masyarakat itu diperlukan karena memang masyarakat kita literasi keuangannya masih sangat rendah. Pinjaman online bisa menjelaskan. Jebakan pinjaman online. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Jayadi, kalau berkaitan dengan pinjaman online itu memang harus ada edukasi dan aturan kebijakan yang harusnya cukup jelas. Edukasi kepada masyarakat itu diperlukan karena memang masyarakat kita literasi keuangannya masih sangat rendah ya. Jadi ketika ada tawaran iming-iming meminjam dengan sangat mudah, kemudian tidak ada jaminan, hanya butuh waktu 5 menit untuk meminjam, tapi sebenarnya itu ada ancaman yang cukup serius, ancaman yang nyata dari pinjaman online. Jadi edukasi yang pertama adalah masyarakat tuh harus paham betul mengapa dia harus meminjam online gitu ya. Jadi membedakan antara apakah itu kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang tidak mendesak, atau kita bisa mengatakan apakah itu hanya untuk memenuhi kesenangan atau konsumerisme semata atau memang cukup terdesak. Kemudian juga harus dipahami bahwa sebenarnya bunga pinjaman online itu sangat tinggi ya. Saya pernah menghitung, nanti akan saya sampaikan bahwa bisa 1 bulan itu mencapai 22,4% itu ya, berarti berapa itu setahun bunganya dalam 1 bulan itu bisa mencapai 22,4% setahun. Misalnya pinjaman 10 juta dalam waktu 7 bulan itu mengembalikan 15 juta dan hanya menerima, si peminjam itu hanya menerima 9.500.000 karena dia pasti akan memotong untuk biaya administrasi dan lain sebagainya. Dan itu akan bertambah ketika kita tidak bisa melunasi dalam waktu. Iya, tambahan itu akan semakin banyak ketika kita tidak bisa melunasi tepat waktu. Nah, itu menjadi pemahaman tersendiri. Itu dari sisi edukasi, masyarakat harus tahu bahwa pinjaman online itu sebenarnya sangat merugikan ya. Jadi mohon kalau tidak sangat terdesak itu tidak usah itu. Kemudian yang kedua itu tadi, jangan sampai kita membayar pelunasan pinjaman online dengan pinjaman online yang lain. Itu seperti menggali lubang tutup lubang. Kemudian itu berbahaya sekali. Selesaikan satu pinjaman online, kalau memang sudah terlanjur, habis itu jangan tergoda lagi untuk meminjam online. Jadi memang kita harus melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Yang kedua ya, dari sisi kebijakan kita berharap sekali otoritas jasa keuangan itu mengatur ya. Ini kesannya kok OJK itu kayak oke, ini pinjaman online resmi nih, saya pernah melihat di website itu banyak misalnya, tapi OJK mungkin belum mengatur harga bunga tertinggi gitu ya. Jadi hampir ada yang sebulan tuh hampir ada yang 30%, berapa itu setahun hampir 100% lebih untuk bunganya, dan itu kan sangat berbahaya. Jadi mohon OJK ketika memberikan izin itu juga melakukan pengawasan dengan sangat ketat, kemudian memberikan regulasi berapa pinjaman online itu bisa memberikan bunga tertinggi ya, bunga tertinggi untuk seperti OJK mengatur bank lembaga-lembaga keuangan yang lain itu ya. Jadi ada harga bunga tertinggi. Berarti itu ya. Harus hati-hati dengan pinjaman online. Iya betul sekali.